Now I am become death, the destroyer of the world. Hai guys, di sini Ambo, anak halu, jomblo dan berulah. Hah, bola? Hai, guys, ini adalah film terepik di tahun 2023. Film ini benar-benar mengguncang baik dunia perfilman global, segedung bioskop maupun kesehatan mentalku, guys. Ya, film Oppenheimer. Episode Ambola kali ini akan mengupas tuntas berantas film Oppenheimer dari sudut pandangku sebagai seorang movie freak. Film Oppenheimer merupakan film yang ditulis, diproduseri dan juga disutradarai oleh Opa Christopher Nolan himself. Beliau ini merupakan salah satu sutradara terhebat sepanjang masa yang filmnya tuh selalu mendobrak dunia perfilman Hollywood maupun dunia. Mulai dari filmnya yaitu Memento, trilogi Batman, Dunkirk, Inception, Interstellar, dan lain sebagainya. Ayo absen, siapa yang di sini sudah menonton film Oppenheimer? Angkat tangan! Oh ya jelas saya dong, sebagai fans sejati daripada Opa Christopher Nolan. Kalau kalian belum nonton film-film itu adalah pelanggaran hak asasi perfilman universe. Kalian harus segera nonton, guys. Ada banyak sekali fakta menarik loh guys mengenai film Oppenheimer ini. Namun sebelum itu, mari kita bahas singkat mengenai sinopsis daripada film ini. Dan tenang aja, aku nggak akan spoiler. Jadi, film ini menceritakan mengenai perjuangan yang dilalui oleh Bapak Bom Atom, yaitu Profesor Julius Robert Oppenheimer, yang diperankan oleh aktor Irlandia yaitu Cillian Murphy. Nih, babangkul yang ada di film Peaky Blinders, guys. Ih, dingin banget. Oppenheimer sendiri merupakan ahli fisika Yahudi yang menjadi direktur ilmuwan dalam Manhattan Project di wilayah rahasia bernama Los Alamos, yaitu penciptaan bom nuklir pertama pada tahun 1945 untuk Perang Dunia Kedua, yang awalnya sebenarnya digunakan untuk balapan dengan Nazi, tapi ending-endingnya menjadi bom yang menghancurkan dunia. Film ini menceritakan 3 lini masa yang sama Opa Christopher Nolan. Ya, ada katanya gak mumet gak Nolan gitu. 3 lini masa ini diacak-acak secara tidak berurutan. Mulai pada saat Oppenheimer menjadi mahasiswa dan juga dosen, lalu saat dia membawahi Manhattan Project dan pengeboman Hiroshima Nagasaki, dan sidang keamanan setelahnya. Melebihi ekspektasiku, ternyata film Oppenheimer ini menggambarkan sosok Profesor Julius Robert Oppenheimer. Itu bukan hanya sekedar ilmuwan, guys, namun juga seorang juru bicara, pemimpin organisasi, revolusioner, pengubah dunia, flamboyan. Oh, kayak aku ini, flambo. Setelah itu juga seorang pemain politik, pengasih, bahkan pembunuh. Film ini juga menceritakan hubungan asmara Profesor Oppenheimer. Asmara telah terkalibrasi frekuensi yang sampai. Selain itu, film ini juga menceritakan perjalanannya di Los Alamos sebagai direktur ilmuwan dari Manhattan Project, meledakkan bom atom di Hiroshima dan juga Nagasaki, serta rasa penyesalan seumur hidup yang didapatkan oleh Profesor Oppenheimer setelah bom atom Jepang. Tapi ternyata guys, inti keseluruhan daripada film ini itu terletak pada percakapan Profesor Oppenheimer dengan profesor di belakang saya ini, yaitu Bapak Albert Einstein. Selamat siang Bapak. Eits, tapi ada warning buat kalian yang mau menonton film Oppenheimer. Biasanya di film-film yang lain, hitam putih itu digambarkan untuk kejadian masa lalu atau kayak flashback gitu ya. Tapi di film Oppenheimer kali ini, hitam putih itu justru menggambarkan scene masa kini. Jadi kalau misalnya kalian bingung, tenang saja, kalian gak salah, Christopher Nolan yang salah. Setelah itu, ada juga warning kedua. Walaupun film ini pas aku lihat di bioskop itu tulisannya 13 plus ya, tapi ternyata kok ada scene anunya ya guys ya, 18 plus ya. Gak banyak tak? Baiklah, kita tadi sudah bahas mengenai sinopsis singkatnya kan. Sekarang, marilah kita bahas mengenai fakta unik dari film Oppenheimer yang gak banyak orang tahu. Yang pertama, thanks to Robert Pattinson.
tanpa mas-mas vampir Twilight ini. Oke, Christopher Nolan gak akan pernah bikin film Oppenheimer. Karena melansir dari onesport.co.id, Republika, CNN Indonesia, dan banyak sumber lainnya dari wawancara Tara Hitchcock, pada saat mereka sedang melakukan syuting film Tenet, Robert Pattinson menghampiri Christopher Nolan dan memberikan buku yang berisikan pidato Oppenheimer tahun 1950. Nah, katanya ya, dari buku itulah tiba-tiba Christopher Nolan mendapatkan inspirasi untuk membuat film Oppenheimer. Pantes guys, karena aku tuh penasaran. Christopher Nolan tuh kan terkenal sebagai sutradara yang selalu membuat film-film science fiction. Ini kenapa tiba-tiba ganti genre jadi film biopik sih? Yang kedua, Cillian Murphy makan 1 kacang almond setiap hari ya demi film Oppenheimer. Di dunia nyata sendiri, ya mungkin karena saking pintar dan sibuknya ya guys ya, Profesor Oppenheimer ini terkenal mengonsumsi sedikit sekali makanan, banyak nikotin, dan juga alkohol setiap harinya, sehingga menjadi sangat kurus. Oleh karena itu, aktor Irlandia Cillian Murphy ini benar-benar sangat effort untuk menguruskan badannya sekurus mungkin dengan cara memakan 1 kacang almond setiap harinya demi peran Oppenheimer. Waduh, aku yang lapar padahal sudah makan 5 hari sekali bilek. 5 kali sehari. Yang ketiga, Sin Trinity, yaitu pengetesan bom nuklir pertama kali dilakukan tanpa CGI. Meledakkan rumah sakit di film Batman, memutar-mutar aktornya di film Inception, membangun lahan jagung asli seluas 500 hektar di film Interstellar, dan menabrakkan pesawat Boeing 747 ke hanggar sampai beneran meledak di film Tenet, merupakan hal yang sangat biasa lah ya bagi sutradara kita Christopher Nolan. Jadi sabi lah ya yang ngeledakin nuklir beneran gitu guys. I think, I've done a lot of large-scale practical effects. They come together in Oppenheimer in the Trinity test. Didn't use CG, try to come up with methods from the visual effects and special effects department that were very small microscopic things that look huge, but then also some giant big bangs out in the desert. There was a huge effort in terms of utilizing current technology in a way that hasn't been done before. Rekayasa Trinity, yaitu uji bom atom pertama kali ini, dilakukan Christopher Nolan beneran di New Mexico guys, tempat Profesor Oppenheimer melakukan uji bom tersebut. Dan Christopher Nolan ini juga nggak sendiri, ditemani oleh temannya yaitu Andrew Jackson sebagai ahli visual. Dan mereka berdua adalah yang bertanggung jawab penuh atas scene nuklir Oppenheimer. Yang keempat, dibintangi 5 pemenang Oscar dan juga artis-artis papan A+. Matt Damon, Rami Malek, Gary Oldman, Casey Affleck, dan juga Kenneth Branagh merupakan 5 pemenang Oscar yang tampil dalam film Oppenheimer. Selain itu, Oppenheimer juga dimintangi oleh cast atau pemeran dari papan aktor kakap kelas. Kalian ini kalau misalnya nggak tahu nama-nama berikut, fix hidup di dalam gua guys. Nama-namanya yaitu Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Devon Bostick, Jack Quaid, Josh Hartnett, dan lain sebagainya. Wow, kebayang gak sih guys, budgetnya itu sampai berapa? Yap, budget film Oppenheimer ini tembus 100 juta US dollar atau sekitar 1,4 triliun sampai 1,5 triliun rupiah. Wah, nominalnya sudah kedengeran seperti jumlah uang negara kita yang hilang. Yang kelima, roll film yang di luar nalar. Panjangnya mencapai 17 km dengan berat 272 kg. Merupakan detail daripada roll film yang digunakan oleh Christopher Nolan dalam membuat film Oppenheimer ini guys. Dilansir dari IDX Channel. Nah, 17 km tuh setara jaraknya Surabaya ke Gresik gak sih? Wah, gila banget. Makanya, film Oppenheimer ini menjadi rekor film terpanjang yang dimiliki oleh Christopher Nolan. Tapi sih, film Oppenheimer ini kan film yang sudah aku tunggu sekitar 2 tahun ya. Sabar itu guys. Dan ternyata jauh melebihi ekspektasiku. Mulai dari bagian terfavorit yaitu visual dan pengaturan sound audionya yang gila banget. Wazek parah. Bahkan kalau misalnya Oppenheimer ini hadir di Netflix, Hotstar, dan platform-platform lainnya, itu tidak akan bisa mengalahkan pengalamanku menonton di sinema. Apalagi di kursi yang direkomendasikan oleh Christopher Nolan, yaitu kursi tengah, row agak depan. Bahkan saking GG sound audionya yang diaransemen oleh Ludwig Göransson, itu seluruh studio tuh sampai bergetar guys, sampai kursinya dan pantat-pantatku juga itu bergetar. Dan selain itu, bahkan ada jump scare kayak film horor. Jadi
Jadi kalian sudah harus siap ya kalau nonton film Oppenheimer kaget-kaget gitu. Setelah itu, film ini juga dapat menceritakan semua sisi, mulai dari sisi terang maupun sisi gelap dari Profesor J. Robert Oppenheimer, maupun Perang Dunia II itu sendiri, yang dikupas secara tuntas dengan penggambaran yang detail, dan bahkan ada plot twistnya. Emang film biografi bisa ada plot twist? Bisa guys ternyata. Dan film ini juga menunjukkan bahwa Oppenheimer itu dihadapkan kepada pilihan antara dosa dan rasa penyesalan atau kemajuan teknologi. Dari film ini, kita dapat mengetahui bahwa kita tidak bisa semudah itu menjudge hitam atau putih dari kejadian bom atom Hiroshima dan juga Nagasaki. Karena ternyata itu adalah bagian dari hidup kita yang evolutif dan juga revolutif, terus berubah dan berlanjut. Dan film ini juga menunjukkan bahwa kejadian bom atom Hiroshima Nagasaki itu memang harus terjadi untuk dapat mengubah dunia serta pandangannya terhadap peperangan. Wazik! Pokoknya film ini aku rating 10 dari 10. Ini dia ratingku selengkapnya. 2 kata untuk film Oppenheimer. Wajib ditonton. Bersiaplah karena ini sekarang waktunya untuk meledak. Ciao. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent.